Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Amelinda. Saya mahasiswa semester 7 Kesejahteraan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori pengembangan masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat asuhan Bapak Dr. Handus Soebul Ansor Siregar. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, pada kali ini saya akan mengangkat topik tentang 7 teori untuk 7 para pengembang dan pemberdayaan komunitas. Pada dasarnya, ada 7 teori yang ditawarkan dan dijadikan sebagai inti dari teori bagi mereka yang melakukan pengembangan masyarakat, yaitu organisasi, hubungan kekuasaan, makna bersama, membangun hubungan, pembuatan pilihan, konflik, dan integrasi paradoks yang melingkupi lingkup. Pertanyaannya, mengapa teori itu sangat penting untuk dipandang? Karena pada dasarnya ada kekuatan yang kompleks yang bekerja melawan. Namun di sini pengembangan masyarakat yang dimaksudkan adalah membangun kapasitas yang membedakan dengan profesi penolong lainnya, sehingga pengembang komunitas membangun kapasitas mereka ketika mereka mendorong atau mengajak orang lain untuk menciptakan impian dari mereka sendiri, dalam tanda kutip, untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang baik. Badan atau pengembangan kapasitas terjadi ketika praktisi membantu refleksi komunitas tentang pelajaran yang sebelumnya telah dipelajari oleh anggotanya melalui tindakan mereka sendiri. Yang kata lain, agensi adalah membangun kapasitas untuk menciptakan tindak secara refleksi. Pada dasarnya, ada 7 perhatian utama dalam pengembangan masyarakat, diantaranya ialah yang pertama, hubungan. Nah, hubungan ini terkait dengan asal rasa solidaritas. Yang kedua, struktur. Struktur ini mengacu pada sosial organisasi atau kelompok yang berperan dalam solidaritas dan pengembangan masyarakat. Yang ketiga, kekuasaan. Kekuasaan ini mengacu pada dengan mereka yang mengontrol sumber daya di tanah modal dan lain-lain. Yang keempat, makna bersama. Ini mengacu pada makna sosial, tipe perilaku, simbol, rasa di solidaritas tadi, dan lain-lain. Yang kelima, ini adalah komunikasi untuk perubahan. Hal-hal ini mengacu pada partisipasi nilai yang konsisten pula dalam literatur pengembangan masyarakat. Yang keenam adalah motivasi untuk mengambil keputusan dengan melibatkan pemikiran-pemikiran melalui kebijakan mengambil suatu keputusan yang makna hal tersebut akan memaksimalkan dari individu itu sendiri secara kolektif. Yang ketujuh, integrasi sosial dan paradoks. Berbeda di lapangan, hal ini mengacu pada bagaimana orang mendamaikan perhatian tentang hubungan perasaan dan lain-lainnya, yaitu adalah bagaimana penerapan dari teori tersebut. Yang pertama, ada teori sosial yang mengacu pada pertimbangan hubungan dengan komunitas yang dapat mengintegrasikan teori model sosial ke dalam inisiatif mereka. Dalam kasus ini, seperti itu, mereka harus memulai memelihara modal sosial yang mengikat melalui seperti berbagi makanan, minuman, ada perayaan tertentu, atau pergelaran musik. Sifat publik juga harus menciptakan peluang bagi orang untuk tahu satu sama lain dan membangun tingkat kepercayaan baru melalui minat dan bakat, termasuk permainan yang disebutkan tadi seperti musik dan lain-lain. Yang kedua adalah pertimbangan tentang struktur. Hal ini mengacu pada teori fungsionalismenya, adalah ketika seseorang menerapkan fungsionalisme struktural aplatik pengembangan masyarakat. Nah, maka ia akan membantu menganalisis organisasi mana yang berkomitmen untuk melatih, membiayai, bahkan memelihara, mengembangkan usaha makro yang sudah dijalankan maupun yang belum dijalankan. Maksudnya adalah itu masih terpendam di dalam diri mereka. Nah, seorang praktisi yang berorientasi pada teori ini, fungsi yang terjadi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah pertimbangan tentang kekuasaan. Hal ini mengacu pada teori konflik. Konflik ini dapat membantu masyarakat dalam memahami jenis tingkat kepentingan yang bersaing antara kelompok dan kelompok, mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru yang berkembang di dalam organisasi maupun komunitas itu. Yang keempat adalah perkembangan tentang makna bersama. Ini mengacu pada teori interaksionisme khas simbolik. Yang menanamkan teori ini adalah seorang ahli yang bernama Herbert Blumer Macarena. Teori ini menekankan sifat simbolik pada interaksi
manusia pada pola mekanik dari stimulus dari interaksi. Nah, salah satu kelompok penduduk asli dari Amerika yang menganggap bahwa adalah salah satu tempat yang suci untuk mereka berdoa, menyembuhkan, meminta, dan lain-lain. Di balik itu, ada sekelompok lainnya yang menganggap bahwasanya ada makna yang berbeda, padahal itu sehingga hal itu dianggap sebagai penyimpangan yang ditolak atau diperebutkan. Dan yang kelima adalah komunikasi untuk perubahan. Ini mengacu pada teori tindakan komunikatif yang adalah forum isu nasional yang diadakan oleh banyak komunitas untuk hidup kelompok dan jaringan yang lain, mengeksplorasi isu-isu publik bersama melalui beberapa perspektif kebijakan publik. Fungsi dari forum ini adalah tempat ambil tindakan atau musyawarah secara sadar, memudahkan sistem dan dunia kehidupan berinteraksi. Yang keenam adalah motivasi pengambilan keputusan. Hal ini mengacu pada teori dan rasional. Maksudnya adalah program master, tukang kebun, koperasi penyuluhan. Menawarkan pelatihan hortikultura secara gratis, peserta harus sukarela untuk kembali ke dalam masyarakatnya menjadi salah satu syarat untuk diterima dalam pelatihan tersebut. Kondisi program kepemimpinan telah bermunculan di mana para peserta dan keuntungan perluasan lingkungan basis dari pengetahuan mereka. Yang terakhir adalah integrasi perhatian panik paradigma yang berbeda. Hal ini mengacu pada teori strukturasi Gideons. Nah, teori ini sangat berguna untuk pengembangan komunitas karena ini yang kuat dari norma simbolik dan budaya atau modalitas menciptakan struktur baru untuk mempengaruhi perbedaan kekuasaan dan menanamkan perilaku individu dan solidaritas. Kesimpulannya adalah ada 7 teori yang menjadi pengendalian dari pengembangan itu sendiri, yaitu sosial, fungsionalisme, struktural, publik, interaksionisme, simbolik, dan komunikatif, pilihan rasional, dan yang terakhir ada teori strukturasi. Setiap teori-teori yang sudah disebutkan tadi harus dieksplorasi dengan keterbatasan kapannya untuk praktik lapangan masyarakat. Sumbangan atau penguasaan teori ini menghubungkan dengan cara baru untuk para pengembang komunitas agar menjadi efektif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.